Lalu dapatkah koalisi besar terbentuk di tengah ego masing-masing partai dan benarkah wacana koalisi besar ini bisa mengganggu koalisi perubahan? Kita akan membahasnya bersama politisi Gerindra Habibur Rahman, juru bicara Anies Baswedan, Sudirman Said, dan analis politik Indro Strategik Ahmad Khairul Umam. Selamat malam Bapak-Bapak. Selamat malam, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Baik, bicara soal koalisi besar, di sini ada perwakilannya Gerindra. Mas Habibur Rahman, ini sejauh apa Gerindra optimis koalisi besar ini akan terbentuk dan capresnya adalah Pak Prabowo? Ya, jadi kita dalam konteks ya ikhtiar. Ikhtiar itu upaya untuk memperbesar koalisi yang ada. Sebagaimana kita tahu bahwa Gerindra saat ini berada dalam koalisi kebangkitan Indonesia Raya bersama PKB, ya. Insya Allah itu koalisi yang terus bertahan sampai dengan 2024. Ya. Lalu kami berikhtiar supaya koalisi lebih besar. Apakah kita dengan bergabung dengan koalisi-koalisi yang lain, ya. Atau dengan partai dari koalisi-koalisi yang lain, itu namanya ikhtiar. Ya. Jadi kita belum sampai menargetkan membahas misalnya capresnya mesti ini, mesti itu. Masing-masing kan punya target. Partai Gerindra punya target, Koalisi Kebangkitan Indonesia punya target, lalu PDIP punya target, ya partai-partai lain punya target. Yang paling penting adalah bagaimana kita menyamakan frekuensi dulu. Itu yang sama-sama yang kerap kali disampaikan oleh Pak Prabowo, bahwa saat ini ya dalam konteks global ada hal-hal besar yang berimplikasi tantangan kita kepada kita sebagai bangsa Indonesia. Misalnya perang Rusia-Ukraina, kemudian kontestasi yang sengit antara US dan China dan lain sebagainya. Jadi ini baru ikhtiar, belum sepakat ya? Nanti dulu, jangan dipotong dulu dong, jangan dipotong kalau saya boleh ngomong. Gitu. Enggak, saya cuma menegaskan, saya nggak motong, saya cuma menegaskan bahwa ini baru ikhtiar, belum sepakat ya. Boleh nggak ngomong? Boleh nggak? Saya selesaikan dulu gitu loh. Kalau nggak boleh saya leave, boleh nggak? Terserah Anda, Mas. Saya cuma menegaskan statement Anda. Oke, boleh ya, saya ngomong ya. Silakan. Selesaikan dulu saya ngomong. Oke, jadi gini, ya kita punya tantangan yang mengharuskan elit kita memberi contoh kepada grassroots, ya, memberi contoh. Kita harus mengedepankan persatuan. Kita bahas hal-hal besar, bagaimana bangsa ini bisa terus semakin besar, bisa semakin survive menghadapi tantangan-tantangan tersebut. Nah itu beyond pembicaraan soal target menarget tadi. Nah sambil berjalan, nah itu yang kita bicarakan. Oke, jadi ini baru ikhtiar. Saya ulang di pertanyaan yang belum Anda jawab, Mas Habibur Rahman. Ini baru ikhtiar, jadi belum sepakat ya. Masih penjajakan, masih diskusi, belum ada kata sepakat. Solid semua yang hadir kemarin. Ya, belum, kita masih berikhtiar menyamakan. Oke, baik. Dari Mas Sudirman Said, seperti apa Anda melihat ikhtiar yang sedang berjalan di koalisi besar ini? Mas Sudirman Said, silakan dinyalakan audionya. Oke, sudah kedengeran? Ya, silakan. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya kira semua ikhtiar baik itu harus kita support ya, dan pemilu ini kan semangatnya kompetisi, jadi semakin banyak yang berpartisipasi, maka kita punya kesempatan memperoleh tawaran terbaik. Dan kita melihatnya semua pihak sedang berlomba-lomba menawarkan apa yang terbaik dari posnya masing-masing, dari campnya masing-masing, termasuk saya kira koalisi yang disebut koalisi besar juga akan melakukan itu. Tapi kita punya harapan bahwa jumlah pasangan itu sebaiknya bilang ketika pasangannya begitu banyak, kemudian pada putaran kedua terjadi konsolidasi, sehingga yang namanya segregasi atau pembelahan itu tidak terlalu terasa, karena pada putaran berikutnya masing-masing pihak mencari mitranya untuk memperoleh partner yang paling dirasa nyaman, dan itu praktek yang sehat. Jadi kita tentu saja terus berlomba-lomba dalam kebaikan, apalagi dalam Ramadan ini. Tapi yang jelas kami di Koalisi Perubahan untuk Persatuan juga terus menata langkah, termasuk baru saja kami bertemu dengan tim 8 untuk mulai membahas
hal-hal apa yang menjadi variabel, bagaimana menerapkannya untuk mencari pasangan sehingga dalam waktu dekat setelah 3 partai ini mendeklarasikan pencalonan dari Pak Anies Baswedan, maka berikutnya adalah mencari pasangan untuk segera diumumkan pada waktunya. Kira-kira itu, Mbak Afi. Baik. Afi. Ya, terima kasih. Baik, ini ada salah satu partai dari PKB yang menyatakan ragu kalau koalisi besar itu terwujud. Di satu sisi ada juga AHY yang mengatakan ya kita lihat saja bagaimana jalannya koalisi besar. Kita simak statement AHY berikut ini. Yang jelas kami sedang berikhtiar sendiri, ya. Kami tidak terganggu. Itu adalah hak politik dari partai-partai politik sahabat kami yang ada di pemerintahan. Tetapi kami sendiri saat ini 3 partai, Demokrat, PKS, dan Nasdem, semakin serius, semakin intensif. Dan bisa dikatakan progresnya nyata. Dari waktu ke waktu, tahap demi tahap, kami lalui dan saat ini ketiga partai politik tersebut telah menandatangani piagam kesepakatan. Yang pada intinya, kami bertiga sepakat untuk menominasi Saudara Anies Baswedan sebagai calon presiden. Iya, baik. Saya akan langsung tanya kepada pengamat politik. Baik. Menurut Anda, Pak Ahmad Khairul Umam, bagaimana Anda melihat petanya saat ini dengan adanya wacana pembentukan koalisi besar? Berarti ada koalisi besar, ada koalisi perubahan, dan PDIP sendiri. Mungkinkah antara PDIP dan koalisi besar ini akan bergabung atau tetap akan berpisah? Ya, Mbak Afi, kalau misal terkait dengan koalisi besar, kita bisa mencermati dalam berbagai angle analisis. Pertama, bahwa bergabungnya KIB dan juga KIR yang kami duga tadi misal bisa menggabungkan sekitar 49,3%, angka yang hampir cukup mencapai batas 50%. Tetapi di saat yang sama itu adalah sebuah ikhtiar orkestrasi dari kekuasaan istana presiden untuk menggabungkan kekuatan itu. Tetapi di saat yang sama kita juga harus mencerna secara lebih detail seberapa soliditas yang bisa dibangun oleh partai-partai tersebut. Karena bagaimanapun juga respon dari teman-teman di PKB adalah respon yang sangat genuine. Dan itu bisa difahami karena salah satu partai yang merasa sangat terusik dengan penggabungan 2 kekuatan itu salah satunya adalah PKB. Kita tahu Caimin sudah melakukan berbagai upaya, berbagai ikhtiar untuk menominasikan dirinya sebagai bagian dari kandidat, baik capres maupun cawapres. Bukan hanya baru saja, tapi sejak 2018. Brandingnya sudah sangat beragam. Dulu cawapres zaman now, kemudian ada Gus Ami, Gus Muhaimin, Panglima Santri, dan sampai sekarang. Dan sekarang dengan meletakkan basis koalisi bersama Gerindra, maka diharapkan bisa menghadirkan kemungkinan yang lebih besar untuk meletakkan yang bersangkutan untuk menjadi posisi cawapres. Nah, artinya apa? Bicara soliditas, ini menjadi penting untuk dipertanyakan. Selain itu, Mbak Afi, kalau kita secara lebih detail lagi, betul memang kalau koalisi besar kemungkinan yang akan diusung menjadi capres adalah Pak Prabowo. Dari aspek kredibilitas, dari aspek elektabilitas relatif cukup terjaga. Tetapi begitu kita masuk di dalam konteks penentuan cawapres, ada 3 gerbong besar yang berbenturan satu sama lain. Pertama, dari aspek Pak Erlangga Hartarto sebagai Ketua Umum Partai Golkar, yang kita tahu hasil Munas Golkar menegaskan beliau untuk menjadi kandidat capres atau cawapres. Dan tidak mungkin Golkar menyerahkan tiket pilpresnya secara cuma-cuma kepada gerbong yang belum tentu juga untuk menang. Yang kedua, Caimin sendiri, tadi sudah kita bahas. Dan yang ketiga, PAN. Bagaimanapun betul memang PAN tidak akan mengajukan Pak Zulkifli Hasan. Tetapi ada nama lain yang kita tidak tahu apakah skemanya transaksional ataukah skemanya naturalisasi politik secara cepat, yaitu nama Erick Thohir. Besar kemungkinan PAN akan menjadi kendaraan Erick Thohir untuk didorong menjadi cawapres. Artinya apa? Penentuan cawapres akan menjadi halangan yang cukup besar kalau misal kemudian perkawinan dalam koalisi besar itu dilakukan. Dan terakhir, terkait dengan bagaimana positioning dari PDIP. Betul memang bahwa kemudian koalisi besar bisa menghadirkan kekuatan elektoral yang sangat dahsyat. Tetapi pada saat yang sama, PDIP sendiri memiliki pride yang tinggi. Karena bagaimanapun juga golden ticketnya ada. Nah, ada dugaan, saya sendiri juga merasa, ada kekhawatiran bahwa misalnya koalisi besar ini diorkestrasi oleh kekuatan istana, baik oleh Pak Jokowi atau bahkan oleh Pak Luhut,
untuk mengepung PDIP supaya kemudian menyerahkan golden ticketnya kepada arus kekuatan besar yang ada di koalisi yang diorkestrasi oleh Istana tadi. Dan di saat yang sama, PDIP juga diminta untuk berpuas diri menerima posisi kedua sebagai cawapres, yaitu dengan komposisi Prabowo Ganjar, katakanlah. Nah, itulah kenapa beberapa waktu lalu, Mbak Afi, ketika ada panggung besar, pertemuan tiga tokoh, judulnya Panen Raya di Kebumen, yang di framing bukan Ganjar Prabowo, tetapi Prabowo Ganjar. Artinya apa? Sinyal politik dari Istana mengindikasikan ada keinginan memang betul untuk mendorong Pak Prabowo untuk menjadi capres. Tetapi kalau misal kita lihat ruang negosiasi dengan teman-teman PDIP agak cukup menantang karena PDIP sendiri untuk punya pride yang tinggi dan akan tetap meletakkan capres sebagai call tertingginya dalam proses negosiasi koalisi. Demikian. Baik, Mas Ahmad ditahan dulu situ. Saya minta tanggapan dari Pak Habibur Rahman usai jeda. Apakah memang ternyata tantangannya adalah bernegosiasi nanti dengan PDIP? Lalu benarkah PDIP akan bergabung dengan koalisi besar ini asalkan tiket capresnya tetap menjadi milik PDIP? Kita lanjutkan sesaat lagi, tetaplah bersama kami. Ya, baik pemirsa, kita lanjutkan. Mas Habibur Rahman, saya minta tanggapan Anda soal statement dari Mas Ahmad Khairul Umam tadi. Apakah benar bahwa akhirnya nanti akan ada lobby dari Pak Prabowo sendiri ke PDIP? Benarkah PDIP akan gabung di koalisi asal mendapatkan jatah capres? Ya, silakan saja teman-teman pengamat media berkomentar ya atau berpendapat. Tapi proses ini kan dinamis ya. Tadi dikatakan ikhtiar ini dinamis ya. Jadi kita jalani saja prosesnya dulu ya. Penyatuan frekuensi tadi kan bagaimana kita sebagai elit ya memberikan contoh, kita menyamakan frekuensi, menyamakan visi dan misi dan lain sebagainya menghadapi persoalan-persoalan yang besar. Persoalan nantinya capres siapa, cawapres siapa, ini kan masih lama juga. Pemilunya juga masih lama. Kita yakin kok lambat laun pasti akan ketemu solusinya seperti apa. Soal kemudian PKB mengatakan justru ragu koalisi besar ini akan terwujud. Tanggapan dari Gerindra seperti apa? Ya, itu tadi kata teman-teman pengamat tadi itu hal yang genuin dan hal yang wajar saja. Tapi semua hal-hal besar, semua hal-hal rumit bisa kita selesaikan dengan komunikasi yang baik. Oke, nah dari koalisi perubahan bagaimana Anda melihat jika ternyata memang koalisi besar ini akan terbentuk sehingga 3 poros? Tadi Pak Sudirman mengatakan sebaiknya semakin banyak peserta, semakin banyak pilihan juga untuk masyarakat. Atau jangan-jangan mungkinkah dari anggota koalisi besar yang saat ini tengah melakukan ikhtiar akan berpindah ke koalisi perubahan, Pak Sudirman? Ya, sekali lagi masyarakat berharap bahwa calon presiden itu diperbanyak. Itu sebabnya sejumlah elemen masyarakat sejak ada keputusan di MK mengenai presidensial threshold terus menerus melakukan satu appeal atau judicial review untuk menghilangkan yang disebut sebagai presidensial threshold. Kenapa? Prinsip kompetisi itu kan makin banyak peserta makin baik. The more the merrier, itu satu. Yang kedua saya ingin komen juga yang disampaikan oleh Prof. Herul Huda tadi. Persoalan persepsi publik tentang intervensi dari pemegang kekuasaan sekarang gitu. Saya pernah di pemerintahan dan saya sangat berharap bahwa Pak Presiden Jokowi itu betul-betul memberikan signal dalam posisi netral karena itu akan sangat baik bagi kualitas penyelenggaraan pemilu di 2024. Tapi apabila beliau ikut sibuk menata koalisi, menata partai-partai yang seperti mewakili kepentingan beliau, itu secara persepsi publik kurang baik. Dan saya kira Pak Jokowi mesti kita tempatkan sebagai negarawan yang akan menyelesaikan tugasnya dan kita tempatkan setinggi-tingginya dan bisa mengayomi memberi satu jalan bagi siapapun yang akan berkontestasi. Tetapi sebaliknya apabila beliau terus-menerus memberikan signal seperti berpihak, sebetulnya sedang meneruskan pembelahan. Saya ingin memberi contoh bahwa pada waktu Presiden SBY akan menyelesaikan tugas pada tahun 2014, sama sekali tidak memberikan signal bahwa beliau punya favor pada kandidat manapun. Dan terbukti bahwa kandidat yang berlaga itu betul-betul bebas dari campur tangan atau intervensi atau
endorsement dari petahana. Jadi ini dua hal yang ingin saya sampaikan, bahwa akan lebih baik apabila calonnya diperbanyak supaya masyarakat punya pilihan yang lebih banyak. Yang kedua, akan lebih baik apabila pemerintah yang sekarang, presiden yang sekarang sama sekali tidak memberikan signal mengenai siapapun yang akan kecondongan pada berkontestasi nanti di pemilu kelompok nanti. atau kandidat tertentu. Oke. Betul. Oke. Begitu, Mbak Afi. Baik, saya akan minta tanggapan dari Mas Ahmad Khairul Umam. Bagaimana Anda melihat peran dari Istana sendiri dalam pembentukan koalisi besar ini? Apakah sejauh ini masih dalam batas wajar atau sudah ada campur tangan lebih jauh menurut Anda, Mas Ahmad? Termasuk keuntungan untuk membentuk koalisi besar jelang pemilu nanti? Ya, kalau misal kita cermati per hari ini, memang ada kecenderungan dari pihak istana untuk menunjukkan political preference dan juga political endorsement yang relatif lebih terbuka. Meskipun betul Pak Jokowi memang belakangan begitu kemudian mendapatkan kritik secara bertubi-tubi dari kalangan masyarakat sipil, tidak menunjukkan endorsement secara vulgar, tetapi keberpihakan, kemudian keberadaan beliau, kemudian bagaimana menampilkan statement-statement yang sudah cukup clear memberikan dukungan kepada satu dua pihak tertentu, maka bisa disimpulkan bahwa memang istana mulai bermain politik di sini. Apa yang disampaikan oleh Pak Sudirman Said tadi menjadi bagian dari refleksi demokrasi kita, karena bagaimanapun juga memang kalau misal istana presiden menunjukkan keberpihakan yang terlalu vulgar, maka ada potensi lebih besar bagi terjadinya politisasi instrumen kekuasaan negara, dan ini menjadi kemudian menjadi tantangan serius dalam proses demokrasi ke depan. Saya kembali lagi ke konteks dinamika koalisi tadi, Mbak Afi. Ada kecenderungan pertanyaan yang cukup kritis. Apakah betul kemudian koalisi besar mampu mempertahankan soliditasnya? Kalau misal kita cermati, kalau betul negosiasi kemudian bisa dilakukan antara Gerindra dengan PDIP, kalau misal kemudian Gerindra mau menerima posisi sebagai RI2 atau cawapres, maka besar kemungkinan proses negosiasi itu akan berjalan lancar dan tidak ada hambatan sama sekali. Tetapi pertanyaannya per hari ini, proses negosiasi itu mengalami stagnasi. Artinya apa? Call dari dua kekuatan ini masing-masing mengincar posisi capres. Dan kalau misal kemudian memang tidak ada ruang negosiasi, maka ada potensi deadlock. Kalau potensi deadlock, saya berani menduga, saya tidak yakin PDIP akan berjalan sendiri. PDIP tetap membutuhkan platform kekuatan politik Islam sebagai sebuah kekuatan yang bisa mendampinginya, yang memiliki cara pandang, corak, paradigma nasionalistik. Maka dalam konteks ini besar kemungkinan PDIP akan mengambil peran P3 sebagai bagian dari pick up-nya. Karena bagaimanapun juga PDIP memiliki investasi politik, memiliki politik investasi yang cukup panjang ketika dalam pemilu 2019 yang lalu diduga PDIP juga ikut menyelamatkan P3. Nah, lalu bagaimana partai-partai yang tersisa di koalisi besar? Dalam konteks ini, PKB berpotensi melakukan evaluasi di dalam konteks kalkulasi koalisinya. Apakah akan menyeberang ke mana? Tentu akan diperlihatkan nanti. Nah, oleh karena itu, ada proses-proses yang harus dilalui dan ini memungkinkan terjadinya faksionalisme di dalam koalisi besar. Karena memang tidak mudah menggabungkan kekuatan dari sekian banyak elemen yang ada. Nah, oleh karena itu, tergantung pada proses negosiasi antara istana dengan PDIP. Dan di dalam konteks ini ada catatan cukup kritis, terutama terhadap persepsi dari PDIP kepada Pak Jokowi sendiri. Seolah-olah Pak Jokowi sendiri kemudian lebih sibuk untuk mengurusi koalisi yang terdiri dari partai-partai yang berada di lingkaran kekuasaannya daripada kemudian memikirkan koalisi atau dalam konteks ini adalah proses kepemimpinan yang kemudian akan diambil oleh PDIP sendiri. Padahal Pak Jokowi adalah petugas partai dari PDIP. Nah, inilah yang kemudian memunculkan pertanyaan, betulkah sebenarnya strategi yang diambil istana ini adalah upaya untuk mengepung PDIP, memaksa PDIP, mempengaruhi PDIP untuk menyerahkan golden ticketnya. Nah, tapi sepertinya per hari ini PDIP masih cukup lihai, masih cukup kritis dan tidak mau terperdaya oleh proses negosiasi itu dan tetap meletakkan call tertinggi capres dalam genggaman mereka. Nah, inilah yang kemudian berpotensi menciptakan komunikasi yang agak fragile antara PDIP sendiri
dengan lingkaran istana, karena bagaimanapun juga elemen ini harus dipertemukan secara intens dalam waktu dekat. Baik, kita ikuti bagaimana nanti dinamika politik yang tengah berjalan. Terima kasih Bapak-Bapak untuk waktu dan keterangannya di Prime Time News pada malam hari ini.